bersinergi. Nah, di Belanda sendiri kita punya tindakan pengendalian wabah, dan itu setelah kemarin diperbincangkan di kabinet atau parlemen, mereka memperpanjang sampai akhir April, 28 April. Dan semua kegiatan yang melibatkan massa termasuk bergereja atau mengadakan pertemuan sembahyang dan lain-lain dilarang sampai 1 Juni. Aturan yang paling baku diberikan pemerintah adalah supaya mencuci tangan secara teratur, kemudian batuk atau bersin di siku tangan, menggunakan tisu dan kemudian dibuang pada tempatnya, tidak boleh berjabat tangan, sebisa mungkin tinggal di dalam rumah, dan membatasi kontak dengan orang lain kalau bertemu di luar. Nah, yang kami alami selama 3 minggu ini, selain working from home dan juga melakukan segala sesuatunya di rumah, adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan, karena memang tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain yang paling penting itu adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena memang awal-awal sangat berat 3 minggu ini karena tidak berhubungan dengan orang dan juga tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Dan menurut saya selain berdoa dan berserah, kita juga tetap harus melakukan hal-hal yang sudah diberikan instruksi dari pemerintah dan yang berwenang. Bahkan gereja kita sendiri, gereja Conference Belanda sendiri telah memberikan aturan-aturan bagaimana kita bisa melakukan perbaktian di rumah dan juga melalui streaming. Jadi kalau misalnya mau melakukan ibadah permintaan doa, boleh seperti ini lewat Zoom, atau pada hari Sabat kita mengikuti ibadah di YouTube yang mereka sudah lakukan live streaming. Kemudian kita sendiri bertiga memiliki jadwal yang cukup fleksibel setelah 3 minggu ini. Jadi walaupun kelihatannya hanya di rumah saja, tapi kami berusaha melakukan kegiatan seperti biasa, seperti bangun, kemudian renungan pagi atau renungan sore, kemudian melakukan kegiatan belajar untuk anak-anak, dan juga orang tua melakukan kegiatan bekerja di rumah. Nah, ini menurut saya hal ini juga penting karena gimana ya, supaya kita tetap waras, kayaknya seperti itu. Karena memang tidak ada kontrol, jadi yang paling penting adalah membuat kita supaya tetap mengikuti ritme hidup dan aktivitas yang seperti biasa. Karena hal ini penting untuk menjaga kita tetap aktif dan juga berusaha mengenali hal-hal yang maksudnya lebih alert pada kondisi di sekitar kita. Kemudian yang kami lakukan selama 3 minggu ini juga menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Sebelumnya mungkin kita tidak terlalu peduli untuk cuci tangan atau mandi, atau setelah dari luar langsung menanggalkan jas atau baju yang kita pakai kalau misalnya sudah terlalu lama di luar. Nah, di masa karantina ini kami lebih aware, lebih sadar untuk melakukan hal-hal yang tadi, selain karena petunjuk pemerintah dan juga karena kita tahu kalau di luar kita tidak tahu apa yang sudah bersentuhan dengan kita. Dan ya, kami berusaha sekali supaya sebanyak mungkin tinggal di rumah, tapi kalaupun tidak, kita menjaga jarak dengan orang yang di luar. Memang beratnya adalah segala sesuatu dilaksanakan online lewat internet dan hanya menggunakan
mengandalkan jaringan internet yang ada. Sementara banyak hal kalau kegiatan normal lebih banyak menggunakan kontak dengan orang atau kontak sosial supaya bisa tercapai keadaan kita. Nah, kakak-kakak sekalian, maksudnya di Belanda memang banyak juga orang yang tidak mau menuruti himbauan atau rujukan dari pemerintah dan gereja, walaupun sudah dibilang tidak boleh berkumpul, mereka tetap memaksakan untuk datang ke gereja atau untuk menggunakan kesempatan berkumpul atau mengunjungi teman dan sahabat. Nah, kami berusaha sekali, kami percaya memang, kami yakin Tuhan menyertai dan melindungi kita, tapi kami juga percaya kita juga diberikan kebijaksanaan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan semampu kita. Jadi iman penting, keyakinan penting, tapi juga perbuatan perbuatan kita setelah itu juga harus ada impact-nya. Jadi jangan hanya beriman tapi tidak melakukan apa-apa karena full dan yakin percaya Tuhan menyertai. Tapi kita juga kalau punya istilahnya akal budi, ya melakukan apa yang sudah dilarang, mengikuti himbauan pemerintah dan hal-hal yang sudah disampaikan pihak yang berwenang. Sepertinya dari saya cuma itu aja, karena memang 3 minggu ini menurut saya nggak beratnya tergantung kepada kita dan juga bagaimana perspektif kita untuk melihat keadaan ini. Banyak orang yang dari 3 minggu lalu sudah kehilangan mata pencarian, sudah tidak bisa membuka restorannya atau melakukan hal normal biasanya. Kami berdua masih memiliki pekerjaan, kami berdua masih memiliki rumah dan makanan yang cukup, dan kami bersukacita dan bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami selama 3 minggu ini. Kakak-kakak, mungkin itu saja yang mau saya bagikan. Satu lagi adalah sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saya pikir kakak-kakak yang di Indonesia atau dimanapun saja, semoga kita semua bisa dilindungi dan disertai oleh Tuhan kita senantiasa. Amin. Baik, terima kasih untuk sebuah kesaksian dari Kak Julinta. Oke, Kak Ripson, sebentar Kak Ripson. Ya, silakan Kak Vera. We welcome you, Prof. Jimmy KJ from US Andrews University. This is our virtual prayer meeting on South Sumatra Mission. And welcome to join us, and you will be the one who will our speaker by next week. We will schedule. Thank you, Pastor Prof. Jimmy. Hello. Hi, how are you? Yeah, nice thank you. You all. It's in the morning here, and just starting my day. And you guys okay, are. What time, Pastor? Yeah, it is 9 o'clock here. 9:25 a.m. Okay. It's 8:25 your time, right? Okay, I will introduce you to our friends here. Teman-teman, ini adalah Prof. Jimmy KJ. Beliau adalah dosen Andrews University, mengajar statistik, aslinya dari Malaysia, tapi sudah belasan bahkan puluhan tahun di Amerika. Dia menjadi dosen di lecturer in Andrews University. Welcome, Prof. Do you understand when we speak Indonesian? Mostly, I think I can understand most of it. Okay, thank you.
So we no need to translate it, right? So, but when you speak in English, is all okay also for us. We understand. Good. Enjoy Because I don't- it. yeah. We give to the host now. Thank you, Prof. Jimmy. Happy Sabbath in advance. Yeah, Oke. you too. Take care. Oke, thank you Kapera. Selamat datang Pastor Jimmy, Prof Jimmy. Prof. Oke, Yes. ya Prof. Kak Julinta, mohon maaf, boleh keluar dari apa? Screen share-nya? Karena di sini, oke, terima kasih Kak Julinta. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesaksian yang dibawakan oleh Kak Julinta. Boleh menguatkan iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan dan bijaksana atas apa yang telah diberikan kepada kita. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Sumampau. Karina ya. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Oh berkatilah aku selamanya. Amin. Terima kasih lagu pujian yang sangat indah kita bisa dengarkan bersama-sama dari keluarga Sumampau. Dan tibalah saatnya kita bertenang diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Pardede. Kami persilakan Pendeta. Baik. Selamat Sabat buat kita semua. Ya, terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh keluarga Sumampau. Dan terima kasih juga atas kesaksian yang luar biasa dari Kak Julinta Tagalung dari Leiden. Tuhan begitu baik, yang walaupun pada masa karantina dari tanggal 16 Maret, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan sertai. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli kepada kita walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 yang meresahkan dunia pada saat ini.
tetapi kita masih mempunyai Allah yang sanggup melindungi dan memagari umat-umatnya, bahkan memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita berserah kepadanya, maka kita tetap berada dalam naungannya. Sebelum kita mendengar lebih banyak sehubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada minggu yang kedua dalam rangkaian 100 hari berdoa, kami masih dapat berdoa bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan, khususnya orang-orang muda di daerah Sumatera Selatan. Biarlah ya Tuhan ketika kami menyatukan hati dan pikiran kami, ketika kami berdoa bersama, maka Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga walaupun kami berada di tengah-tengah wabah COVID-19 yang merasakan dunia, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bantu kami ya Bapa untuk dapat menyelidiki hati dan pikiran kami. Biarlah melalui peristiwa yang terjadi pada saat ini, membuat kami semakin lebih dekat kepadamu. Membuat kami semakin lebih bergantung lagi kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau, bungkus hamba-Mu dengan kebenaran-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang akan dipuji. Ampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, kembali saya ucapkan selamat Sabat. Mudah-mudahan sinyal bagus, karena beberapa hari di Palembang ini sinyalnya kurang bagus. Suara sering terputus-putus. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa dengan jelas ya mendengarkan firman dan menyampaikan firman pada malam hari ini. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk minggu kedua dari rangkaian 100 hari berdoa, untuk 1 minggu ke depan, pengantar firman Tuhan yang mengawali setiap doa-doa kita dalam 100 hari berdoa pada minggu yang kedua ini, ditulis oleh Pendeta Eric Lowe dengan tema, bagaimana jika kita melihat dosa seperti kita melihat COVID-19. Pendeta Eric Lowe adalah seorang pendeta di Conference Texas. Dan tema yang dibuat pada malam hari ini sangat menyentuh saya secara pribadi. Karena beberapa bulan ini semua perhatian kita, pikiran kita tujukan kepada COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan tadi Kak Julinta sudah memberikan kesaksian bahwa sejak tanggal 16 Maret mereka sudah karantina mandiri atau mengisolasi diri di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Dan hal yang menarik, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, sebelum masuk rumah, jangan sentuh apa-apa dulu. Pastikan bahwa kita menanggalkan pakaian sepatu, jangan sampai kita terpapar dengan virus corona. Artinya, kita begitu wanti-wanti, kita begitu hati-hati, supaya jangan sampai kita, bahkan seisi rumah kita, terpapar virus corona. Bahkan pemerintah, pemimpin-pemimpin agama, bahkan kita para pendeta juga memberikan amaran ya untuk lebih waspada, menjaga kebersihan, bahkan membatasi segala aktivitas di kerumunan orang banyak. Jangan sampai
kita dan anggota keluarga kita terpapar dengan virus corona. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat menyaksikan di televisi begitu viral. Saking takutnya orang-orang terkena virus corona, sampai ada sebuah tempat ya, kita tahu, menolak di tempat mereka atau di wilayah mereka dimakamkan orang yang meninggal oleh karena apa? COVID-19. Artinya orang-orang begitu waspada dan takut jangan sampai kita terpapar COVID-19 ini. Dan ini juga lah yang disaksikan dan yang dialami oleh pendeta Eric Lowe. Dikatakan beberapa minggu yang lalu, pendeta Eric Lowe dan istrinya sakit. Dan setelah 36 jam memerangi demam, akhirnya pendeta Eric Lowe ini sembuh. Tetapi istrinya masih demam. Bahkan mulai terkena batuk kering dan badannya sakit semua. Pendeta Eric Lowe begitu khawatir jangan sampai istrinya terkena COVID-19. Lalu mereka menghubungi nomor pemeriksaan Spectrum Health COVID-19 dan membuat janji untuk pemeriksaan. Tetapi petugas katakan, walaupun mungkin istri dari pendeta Eric ini mempunyai gejala yang mirip dengan COVID-19, tetapi karena tidak punya riwayat kontak langsung dengan penderita COVID-19, maka petugas katakan datang ke klinik untuk tes hanya akan membuang waktu saja. Tetapi beberapa hari kemudian, istrinya masih bergumul dengan demam. Bahkan batuknya semakin parah. Batuknya mengeluarkan dahak yang kental. Dan ini membuat istrinya refleks mual dan muntah yang cukup parah. Sampai 2 jam tidak berhenti muntah. Akhirnya mau tidak mau, pendeta Eric membawa istrinya ke UGD, ke rumah sakit, untuk ditangani dokter. Yang dokter pun memberikan obat untuk mengendalikan keadaan daripada istri pendeta Eric ini. Kemudian pendeta Eric ini minta kepada dokter untuk memeriksa istrinya. Apakah istrinya terkena COVID-19 atau tidak? Karena melihat gejala yang ditunjukkan oleh istrinya, lalu kemudian pendeta Eric katakan bahwa istrinya juga bekerja, bertemu dengan orang banyak, bahkan mereka juga baru menghadiri konferensi di luar kota, maka pendeta Eric ini minta supaya istrinya dites apakah terkena COVID-19 atau tidak. Dan akhirnya oleh karena desakan dari pendeta Eric, sampel dari istrinya pun akhirnya dikirim ke Departemen Kesehatan lokal untuk dites COVID-19. Dan mereka akan dikabari beberapa hari kemudian hasilnya. Boleh dibayangkan menunggu hasil dikatakan, bahkan sambil menunggu hasil, pendeta Eric dan istri mengisolasi diri, mengkarantina diri sendiri selama beberapa hari. Bahkan, bukan hanya itu. Mereka juga dengan was-was menjaga jarak dari orang-orang supaya bisa dipastikan orang-orang tidak bertemu dengan mereka. Dan pendeta Eric ini bolak-balik telepon untuk menanyakan hasilnya. Dan hampir 12 hari mereka menunggu hasilnya. Dan akhirnya pada hari Kamis pukul 7.30 malam baru mereka menerima hasil. Dan hasilnya adalah negatif. Tapi walaupun hasil ini melegakan,
Pendeta Erik mengatakan bahwa selama 12 hari merupakan siksaan menunggu hasil yang luar biasa. Bahkan dengan wanti-wanti, mereka harus memastikan supaya orang-orang tidak bertemu dengan mereka karena takut terpapar COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam beberapa hal, pengalaman dari pendeta ini, bahkan pengalaman kita akan virus COVID-19, mengingatkan kita akan sebuah virus yang paling pertama yang menginfeksi dunia ini, yaitu virus dosa. Dikatakan seperti COVID-19, dosa tidak tampak saat pertama ditemukan di sorga. Bahkan dosa mulai menjalar kepada malaikat-malaikat yang lain, yang akhirnya sepertiga terkontaminasi. Lalu kemudian virus ini pun ditularkan kepada nenek moyang kita, Hawa, lalu kemudian kepada Adam, dan kepada keturunannya. Bahkan sangat cepat berkembang, menginfeksi umat-umat manusia, bahkan menginfeksi kita. Sayangnya, tidak seperti COVID-19. Kebanyakan kita tidak terlalu cemas akan penyebaran dosa. Sepertinya lebih banyak orang yang cemas akan penyebaran COVID-19 yang boleh saja membunuh untuk kematian sementara, tetapi mengabaikan virus dosa yang boleh saja membuat kita mengalami kematian kekal. Kita tidak terlalu khawatir untuk menguji hati kita dan menyelidiki hati kita dengan firman Tuhan. Yang walaupun sebenarnya kalau kita melihat gejala-gejala dari virus dosa ini ada dalam diri kita. Seharusnya sikap kita bisa belajar dari peristiwa COVID-19. Setiap kali ada gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19, kita pastikan, kita selidiki, benar nggak? Apakah saya ini terpapar virus corona atau tidak? Karena sering sekali kita sebagai umat yang berdosa ini tidak terlalu khawatir akan dosa yang kita lakukan. Yang walaupun dengan jelas kita melihat gejala-gejalanya dalam diri kita. Seperti keegoisan, kemarahan, keangkuhan, bahkan telah merembes dalam segala hal yang telah kita lakukan. Namun, sering sekali kita mengabaikan gejala-gejala tersebut. Bahkan kita menikmatinya dan bermain-main dengannya. Apa yang terjadi jika sekiranya kita menyikapinya dengan berbeda? Bagaimana jika kita menyikapi dosa seperti kita menyikapi COVID-19? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang menjadi ayat inti pada malam hari ini mendorong kita untuk melakukan tes diagnostik terhadap diri kita. Ayat ini berkata, "Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saya sangat tertarik dengan kesaksian dari Kak Julinta tadi. Dikatakan kalau kita terpaksa keluar rumah, maka ketika kita masuk ke rumah, kita harus pastikan jangan sampai kita membawa paparan COVID-19 ke dalam rumah kita. Saudara-saudara, berkali-kali, bahkan setiap saat sering kita mengadakan aktivitas di luar. Bekerja, beraktivitas di luar rumah kita.
Tetapi pernahkah kita, sebelum kita sampai ke pintu rumah kita memastikan bahwa kita sudah menanggalkan paparan-paparan virus dosa dalam diri kita? Sebagaimana kita memastikan untuk mencuci tangan dengan disinfektan, apakah kita sudah pastikan bahwa kita juga sudah meminta Tuhan membasuh kita dengan darahnya? Karena dalam aktivitas kita setiap hari di luar rumah kita, boleh saja kita terpapar virus dosa. Saya sangat kagum dengan Ayub. Setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta atau aktivitas, maka Ayub mempersembahkan korban penebusan dosa kepada anak-anaknya. Jangan sampai kalau anak-anaknya melakukan dosa. Saudara-saudara, kita ini adalah manusia fana. Manusia yang tidak luput dari dosa. Kita harus pastikan setiap saat, sebagaimana kita pada saat ini memastikan setiap saat bahwa kita harus menggunakan disinfektan untuk membunuh virus corona atau COVID-19 ini, maka pastikan bahwa kita sudah membawa setiap dosa-dosa kita kepada Yesus Kristus untuk dibasuh dengan darah. Tuhan merindukan kita agar kita mengetahui kondisi kita yang sebenarnya. Selain kita membutuhkan kesehatan secara fisik, kita juga membutuhkan kesehatan secara rohani pada saat ini. Bahkan dengan peristiwa COVID-19 ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Seberapa sering kita bermain-main dengan dosa? Seberapa banyak paparan dosa yang sudah ada di dalam diri kita? Dan Tuhan sangat merindukan agar kita mengetahui kondisi itu dan kita membutuhkan kesembuhan secara rohani dan penawarnya hanya Yesus Kristus. Mustahil dengan diri kita sendiri kita dapat melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Bahkan firman Tuhan katakan hati kita jahat. Kita tidak dapat mengubahnya. Siapa gerangan yang dapat mendatangkan yang suci dari yang najis? Seorang pun tidak. Bahkan firman Tuhan katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat-ayat itu bisa kita baca dalam Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat yang ke-6. Saya tadi membaca buku Kebahagiaan Sejati. Dikatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 18, dikatakan demikian. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam. Satu kehidupan baru dari atas. Sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya. Bahkan di dalam halaman 23 dikatakan demikian. Hati Allah rindu terhadap anak-anaknya yang di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya itu, dia telah memasrahkan kepada kita segenap surga di dalam satu pemberian. Kehidupan juru selamat, dan kematian serta pengantaraannya, pelayanan malaikat-malaikat, roh yang memohonkan, dan Allah Bapa bekerja dengan segala perkara, perhatian yang tiada putus-putusnya dari makhluk surga. Semuanya dikerahkan demi penebusan umat manusia. Kristus
telah bersedia melepaskan kita dari dosa. Tetapi kehendak kita tidaklah dipaksanya. Sama seperti yang dikatakan oleh Kak Julianta tadi, yang walaupun sudah ada amaran, masih banyak juga orang-orang yang ngeyel. Dan Kristus tidak pernah memaksakan kehendak. Tetapi jika pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Sehingga kita tidak ingin lagi bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya? Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenankan itu. Bahkan sekarang inilah hari keselamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Panggilan untuk kita selama 100 hari ke depan, khususnya 1 minggu ke depan. Menyingkapi peristiwa COVID-19 yang sudah merebak ke seluruh penjuru bumi, bahkan Indonesia pada saat ini. Apakah kita rela mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita dan menyembuhkan kita bukan hanya dari virus corona, tetapi juga dari virus dosa yang mematikan. 100 hari ini, selagi kita terus berdoa meminta perlindungan dan kesembuhan kita secara fisik, marilah kita juga secara aktif berdoa meminta kesembuhan kita secara rohani. Dan marilah kita juga melangkah untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk meminta pengampunan dan berrekonsiliasi untuk membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketika kita berdoa selama 100 hari ini, kita berharap bahwa boleh saja mungkin selama ini kita tidak begitu peduli atau acuh tak acuh terhadap paparan dosa. Maka sekarang kita harus aware. Kita harus waspada. Sebagaimana kita begitu hati-hatinya menjauhi COVID-19. Maka kita juga melakukan hal yang sama terhadap dosa. COVID-19 dapat dibunuh dengan disinfektan. Tetapi persoalan dosa kita hanya Kristus yang sanggup menyelesaikan. Mintalah pengampunan kepadanya. Dia adalah Allah yang setia. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan setia mengampuni kita. Dengan demikian, selama 100 hari berdoa ini, mari kita merendahkan diri, merendahkan hati, menyelidiki hati. Sehingga segala virus-virus dosa kita serahkan untuk dimusnahkan oleh Allah kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, khususnya hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Biarlah kiranya pelajaran pada malam hari ini membuat kita semakin hari semakin dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Tentu saja dengan bantuan kuat kuasa yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Pendeta Pardede sudah
menyampaikan firman, dan biarlah firman ini boleh kita bawa ke dalam diri kita dan menguatkan iman kita dan membawa kita selalu lebih dekat kepada Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Yang berdoa malam ini, saya minta kalau jadwal Kak Yosef yang pertama, lalu yang kedua, saya minta Pendeta Victor Joy Sinaga. Saya. Yang pertama, Kak Yosef. Dan yang kedua, Pendeta Victor Joy Sinaga. Pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan pada malam ini. Yang pertama, berdoalah untuk negara-negara dan wilayah-wilayah yang sangat terpengaruh oleh pandemi coronavirus atau COVID-19 dengan kematian dan tekanan berat pada sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat umum. Kedua, berdoa untuk daya tahan dan kekuatan bagi para profesional medis. Jika Anda mengenal seorang profesional medis, beritahu mereka bahwa Anda berdoa untuk mereka dengan menyebut nama mereka dalam doa. Berdoalah untuk kasih karunia Tuhan bagi mereka yang ada di gereja Anda, yang berurusan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berdoalah bagi mereka yang ada di gereja lokal Anda yang telah terpapar atau terjangkit agar mereka dapat sembuh dan di luar itu menjadi saksi yang setia bagi pimpinan Allah yang Maha Kuasa dalam hidup mereka. Yang keempat, berdoalah agar anggota gereja dapat menemukan cara-cara praktis untuk saling menguatkan dalam iman dan terutama menyemangati mereka sedang karantina dan diisolasi sendirian. Berdoalah bagi mereka yang ada di misi Mindanao, Timur Laut, di Filipina, yang bergumul dengan kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya selama pandemi COVID-19. Berdoalah agar iman mereka diperkuat. Berdoa bagi saudara-saudari yang sudah bersaksi dan pergumulan mereka masing-masing. Ini pokok doa pertama yang akan disampaikan oleh Kak Yosef dan Pendeta Victor Joy Sinaga akan melanjutkan dengan pokok doa permohonan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Yang pertama, Pendeta A. Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Boru Manurung, Bapak Dilan Muntuan, Ibu Tiom Si Gultom, Bapak Ishak Suherman, Floyd Ribok, Leandro Canavaro, Bapak Simbolon, Ibu Nelly Runtu Boru Nenggolan, Pendeta Muda Tawaris Laya, Ibu Simbolon Boru Panjaitan, atau Ibu Mertua Pendeta Jeffrey Simatupang. Dan kita doa ucap syukur atas jawaban doa untuk kesembuhan Pendeta Jackson Panjaitan dan Pendeta Jackie Runtu yang telah sembuh. Dan kita juga doa permohonan penghiburan bagi yang sedang berduka. Tetap kita berikan kepada keluarga Pendeta B. Silalahi, Jakarta, keluarga Opa Karel Little Noni, Lampung, keluarga Bapak Tito Sumampau, Jakarta, keluarga Ibu Ranti, Lampung, dan keluarga Bapak Richard Abineno, Alor, Nusa Tenggara Timur. Doa permohonan penyerahan
penyertaan dan berkat kepada para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado, dan seluruh relawan yang berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan ketiga, rencana Field School dari mahasiswa filsafat Unai ke Jawa Tengah agar tidak terhalang oleh wabah COVID-19. Yang keempat, pelajar Alkitab Saudara Ronald Banu dan Saudari Ninik, Jemaat Tambang Besi. Inilah pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan. Kak Arifson, boleh kita dapat daftar tadi? Oh, sudah saya dapat ini. Sudah dapat? Boleh Karina atau Kak Vera? Di-share ke Oke, sudah. Sudah. Oke, thank you. Yang pertama akan Kak Yosep, boleh voice-nya? Oke, sudah ya? Boleh, kita akan bersatu dalam doa. Dan yang pertama, Kak Yosep, lalu ditutup oleh Pendeta Victor Joy Sinaga. Baik, sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan oleh karena Engkau begitu besar kuasanya kepada kami. Pada sahabat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur, memuji Engkau Tuhan, oleh karena berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Terlebih berkat kesehatan, napas hidup yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk perbaktian kami pada malam ini. Dalam acara 100 hari berdoa, dan pada hari ini ada hari yang ke-8, kami memuji Engkau Tuhan melalui media yang telah Engkau berikan kepada kami, media elektronik, biar ini tidak mengurangi kehikmatan kami dalam kami berdoa Tuhan. Allah kami di sorga, firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami, agar masing-masing kami diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Pada malam ini Tuhan, izinkanlah hamba-Mu untuk berdoa kepada wilayah-wilayah yang terdampak atau terkena virus corona ini Tuhan, dan juga negara-negara yang terkena dampak dari virus ini Tuhan. Melalui kuasa-Mu Tuhan, biarlah masing-masing wilayah atau negara-negara ini dapat melewati cobaan yang datang kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para medis. Engkau akan berikan kekuatan kepada mereka, memberikan fisik yang kuat, memberikan imun, kekebalan tubuh kepada masing-masing para medis, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas, tugas mereka, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja kami, untuk seluruh anggota yang ada dalam gereja, Engkau akan berikan Roh Kudus dari sorga, sehingga masing-masing kami Tuhan di dalam gereja dapat memberikan yang terbaik untuk anggota-anggota kami. Walaupun pada saat ini tidak ada perbaktian di gereja Tuhan, biarlah masing-masing kami dapat mengambil bagian untuk berbakti di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk daerah di Filipina yang saat ini
sedang kekurangan makanan dan juga obat-obatan dan alat kesehatan Tuhan. Di daerah Mindanao, biarlah Engkau akan memberikan kepada mereka Tuhan apa yang mereka butuhkan. Karena dengan demikian Tuhan, apabila mereka memperoleh makanan yang mereka butuhkan, fisik mereka akan lebih kuat untuk melawan virus ini Tuhan. Allah kami di sorga, kami berdoa untuk kami semua pada malam ini yang mengikuti pada acara 100 hari berdoa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang sudah diberikan pada malam ini. Kasih dari sorga akan menyertai kami. Dan biarlah pada malam ini kami memusrahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh Pendeta Victor Sinaga. Tuhan Bapa di sorga, kami tundukkan sejenak hati dan pikiran kami menyembah Tuhan pada malam hari. Kami disadarkan betapa pentingnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di saat-saat kengerian dan kesusahan yang terjadi di sekitar kami. Lebih daripada itu, Bapak, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa pentingnya mengakui bahwa ketakutan yang terbesar saat ini adalah bila mana kami tidak takut akan dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Biarlah ini menguatkan, menyadarkan kami, Bapa, dan kami boleh lebih hari demi hari mengenal Tuhan lebih dekat dan mendekatkan hidup kami juga kepada Tuhan setiap hari. Pokok-pokok doa selanjutnya, Bapa, pada malam hari ini, izinkan kami untuk menyebutkan satu persatu, agar setiap nama yang kami sebut, Tuhan boleh perhatikan dan sungguh-sungguh memberikan kebutuhan, keperluan sesuai dengan kerinduan kami. Dan kami percaya, Bapa, Engkau lebih mengasihi mereka. Kasih-Mu lebih besar untuk mereka. Dan biarlah doa kami malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua membutuhkan pertolongan Tuhan atas saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk memohon kesembuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dan masih terbaring lemah dan sakit pada malam hari ini. Di antaranya Pendeta Aha Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omar Simbolon, Bapak Budiman Sregar, demikian juga Ibu Maina Fernandes Burmanurung, Bapak Dilan Muntuan yang sedang terbaring di rumah sakit, Ibu Tiomasi Gultom, Bapak Ishak Suherman, Lloyd Ribok, saudara kami Leandro Canavaro, Bapak Simbolon, Ibu Nelly Runtu, Pendeta Muda Tawaris Laya, Ibu Simbolon Boru Panjaitan, Ibu mertua dari Pendeta Jeffrey Simatupang. Tuhan, biarlah keajaiban-Mu boleh terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Kami tidak tahu, Tuhan, kondisi saat ini yang mereka sedang rasakan. Tapi hadirlah Tuhan bersama dengan mereka, sembuhkan mereka dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan kami percaya di tempat yang lain juga nama-nama yang disebutkan dalam doa mereka. Berkaryalah Tuhan di atas kehidupan mereka dan biarlah kesembuhan menjadi bahagia. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesembuhan hamba-hamba-Mu yang telah kami dengar dan mereka merasakan karya Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada mereka. Pendeta Jackson Panjaitan dan Pendeta Jackie Runtu telah dipulihkan. Dan bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak kami sebutkan juga Tuhan telah pulihkan. Biarlah keajaiban Tuhan terjadi di berbagai tempat. Menjadi satu pengharapan bahwa sumber kesembuhan sesungguhnya hanya dari Tuhan saja.
Dan kami percaya karyamu masih nyata dan kasih-Mu tetap nyata bagi orang-orang percaya yang terus berseru kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga, Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita dan masih merasakan kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Keluarga Pendeta B. Silalahi, hamba Tuhan, yang telah Engkau izinkan beristirahat, berkatilah keluarganya dan anak-anak, istri yang sedang berduka sampai saat ini. Demikian juga keluarga besar Opa Kari Little Noni di Lampung, keluarga Bapak Tito Sumampau di Jakarta, Ibu Ranti di Lampung, Bapak Richard Abineno dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Tuhan, hiburkanlah mereka. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sekalipun ada kematian, ada istirahat yang sementara harus dirasakan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terhilang dari kehidupan kami. Ada satu pengharapan di saat Yesus datang. Mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang dikasihi telah beristirahat. Kami juga mendoakan secara khusus buat seluruh para medis, seluruh para perawat, dokter, dan petugas kesehatan yang berada di Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent di Bandung, Rumah Sakit Advent Manado. Tuhan, Engkau telah izinkan keempat lembaga ini ada di tanah air Indonesia. Bila Tuhan menggunakan lembaga ini sebagai satu sarana kesembuhan bagi orang-orang yang datang. Sakit apapun yang datang, Tuhan akan sembuhkan mereka. Para perawat dokter yang telah ditugaskan, boleh dengan sungguh-sungguh memberikan perhatian. Dan biarkanlah mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Tidak terhindar selalu dari segala mara bahaya. Sehingga keajaiban itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betapa Tuhan berkarya di setiap para hamba-hamba Tuhan yang sekarang melayani. Kami juga doakan seluruh relawan yang berada di bagian terdepan, seluruh rumah sakit Indonesia ini. Bahkan seluruh dunia Tuhan. Biarlah semua boleh menyatakan bahwa kemenangan bersama dengan Kristus itu nyata dan kesembuhan akan terjadi setiap tempat. Kami juga mendoakan rencana Field School dari mahasiswa Fakultas Filsafat dari UNAI yang akan melaksanakan kegiatan di Jawa Tengah. Bila semua berjalan dengan baik. Dan kami juga doakan satu nama, seorang pelajar Alkitab bernama Reynold Benu dan saudara Ninik dari Jemaat Tambang Besi. Tuhan akan sertai mereka. Di saat kondisi yang sangat mengerikan saat ini, biarlah orang-orang tetap mencari Tuhan dalam kehidupannya. Ajar mereka Bapa, tuntun mereka, sampai mereka boleh mengenal Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga doakan semua sahabat-sahabat kami yang telah tergabung malam hari ini. Kami punya persoalan, kami punya masalah, kami punya pergumulan. Kami memiliki banyak hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu saat ini. Tapi Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau jamah hati kami. Agar kami juga mengerti bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup kami masing-masing. Berkati kami sepanjang malam hari ini. Ketika kami beristirahat, Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Memperbaiki kesehatan kami. Memulihkan tenaga kami. Besok pagi kami boleh kembali bangun. Melanjutkan semua perbaktian kami di tempat masing-masing. Terimalah doa kami Bapa. Sempurnakan dan kami percaya Engkau akan mendengar. Dan persembahkan doa ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Yosef dan juga Pendeta Victor Sinaga. Kita akan menutup perbaktian ini dan kembali kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Pardede. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam keluarga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang kami rasakan pada saat ini. Biarlah Bapa dalam ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan berkenan menjawab setiap doa-doa yang sudah disampaikan. Bahkan lagu pujian yang dinyanyikan dan firman Tuhan
yang kami dengarkan. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Bahkan kami semua yang tergabung dalam ibadah online pada malam hari. Biarlah pada malam hari ini Engkau menjagai kami dalam malam istirahat kami. Besok pagi, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada anakmu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami mulai dari sekarang sampai sekarang. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah perbaktian kita pada malam ini. Terima kasih kepada Kak Julinta Utagalung yang telah membawakan kesaksian. Terima kasih Pendeta Samuel Pardede atas firman yang telah disampaikan. Dan terima kasih kepada Kak Yosep dan juga Pendeta Victor Sinaga yang telah berdoa untuk kita. Dan juga terima kasih atas lagu pujian yang begitu indah dari keluarga Semampau atau Karina yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita perbaktian kita telah selesai, tapi kami tetap mengundang besok hari jam 8 di tempat yang sama, di channel yang sama, kita akan kembali berbakti besok jam 8. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera. Terima kasih host, terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam ini, Kak Simon Runtu, sangat setia, Kak Oswald, Dr. Hansel, dan lain semua ya. Untuk 1 minggu ke depan, yang jelas besok malam, kita jam 8, pembicara adalah Pendeta Haflar, dengan kesaksian datang dari Amsterdam, Holland, oleh Kak Meliana Naibaho. Dan dalam minggu ke depan ini akan ada pembicara kita tadi Prof. Jimmy KJ. Beliau adalah dosen dari Andrews University dan kesaksian juga datang dari Belanda juga, dari Holland, Albert. Dia juga seorang cancer survivor. Dan ada juga pembicara kita Kak Steve Mandang yang sudah kita tidak asing bagi kita, dan istimewa ada ketua UNI kita, Pendeta Sitorus dan Ibu Pendeta yang akan memberikan kesaksian. So, kakak-kakak, tetaplah hadir dari malam ke malam untuk menyatukan doa-doa kita agar saling menguatkan dan juga semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang diberkati dan semakin kita dikuatkan. Kembali kepada host, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vera, pengumuman yang telah disampaikan. Supaya kita tetap kembali. Posisi sekarang saya unmute, apabila ingin ada yang mau mensapa, ucapan-ucapan selamat sahabat, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Kak Meliana, sampai besok malam ya. Thank you Mas Andre, sudah gabung. Linta, terima kasih banyak. Oh ya, sorry, Albert dari Austria, betul, sorry. Ingatnya di Amsterdam, di Holland sama di Austria, sorry. Albert dari Austria. Beliau dua kali akan memberikan kesaksian tentang COVID-19 dan dia sebagai cancer survivor. Terima kasih sudah diperbaiki, Jul. Selamat sahabat Ibu Meina Burumanuru. Kamel. Aduh, tertawanya itu. Oh iya, Ibu Meina, nanti ada temannya, namanya Bang Albert. Beliau juga kena cancer, tapi dia survive. Semangat terus dari Austria, kita tetap bekerja sampai sekarang. Iya. Terima kasih Kak Jo. Albert kapan? Halo Kakak Selamat Syana. malam juga. Halo, Selamat malam juga yang sedang bekerja di LM3. Perawat kita yang sedang bekerja tapi